Matius 18 ayat yang ke-19. Ini untuk suami istri. Hebat sekali. Banyak gereja menyalahgunakan ayat ini dengan konsep dan konteks yang tidak tepat. Saya percaya berapa kali kalau kita mulai ibadah, banyak pemimpin ibadah akan membacakan ayat 20-nya. Betul? Sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, nama Yesus, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ternyata ini bukan untuk ibadah. Karena 2 orang yang pertama itu ditulis di ayat 19-nya. Mari kita lihat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika berapa orang, 2 orang daripadamu di mana di dunia ini, bagaimana sepakat, garis bawahi kata sepakat ini. Nah, 2 orang yang bisa sepakat itu cuma suami istri. Tidak boleh 2 orang siapapun membuat persepakatan kalau bukan suami istri. Karena kata sepakat, akar kata dalam bahasa Ibrani itu covenant, perjanjian hidup semati. Jadi hanya suami istri yang boleh ngikat janji hidup semati. Jadi firman ini tidak untuk semua 2 orang, tapi 2 orang siapa? Suami istri. Dan lihat janji yang sepakat di dunia 2 orang. Begini surga menjanjikan, meminta berapa hal? Ayo baca, minta berapa hal? Apapun juga. Jadi berapa hal itu? Semua. Minta apapun juga. Bagaimana kalimat berikut? Permintaan mereka yang bakal kita baca. Permintaan mereka akan apa? Dikabulkan oleh siapa? Bapakku yang di surga. Gereja Tuhan, dengarkan, tidak ada janji sehebat ayat ini, minta apapun juga dikabulkan. Itu hanya untuk suami istri. Saya tanya begini, dengarkan gereja, kira-kira dalam pernikahan, dalam rumah tangga, ada tidak persoalan atau masalah yang tidak bisa selesai kalau menurut ayat ini? Enggak ada. Semua bisa diapakan? Diselesaikan. Karena janjinya, minta apapun juga, Bapamu yang di surga akan mengabulkan. Setan tahu ayat ini. Sebelum keluarga suami istri mengalahkan setan, karena dijamin minta apapun juga. Berarti kalau setan menyerang keluarga, sakit penyakit datang, ekonomi kacau dan masalah lain, lalu berdoa sepakat, setan kalah tidak? Kalah. Nah, sebelum kita mengalahkan setan, ternyata setan kalahkan kita dulu. Noldi dan Mary, karena kalian baru 4 hari jadi suami istri. 4 hari itu berapa ini? Iya, itu berapa? 5 hari. 5 hari jadi suami istri. Jadi belum banyak tahu. Tapi sudah menikah lama. Ingat, kapan kita suami istri nggak sepakat di rumah, ribut di rumah? Apa karena ada atap runtuh, gunung meletus? Atau karena apa kita ribut? Karena kecil-kecil. Betul nggak? Ngancing lawang ribut, mateni lampu ribut. Betul nggak? Gara-gara sabun ribut, sandal ribut. Perkara-perkara kecil di pernikahan kita itu seringkali jadi ribut besar, bukan perkara-perkara besar. Makanya orang Jawa punya pepatah, ora ono menungso kesandung gunung. Betul nggak? Nggak mungkin ada orang kesandung gunung kena kerikil ya. Jadi suami istri sering diganggu oleh si jahat dalam ketidaksepakatannya, supaya tidak bisa berdoa dan surga tidak mengabulkan doa. Ini luar biasa. Maka itu suami istri harus sepakat.
Gereja dengar. Begini terjemahan yang betul di ayat 20. Sebab di mana ada dua orang dan orang-orang ketiga berkumpul dalam namaku. Mari kita tanya, di mana ada dua orang? Siapa dua orang tadi dari 19? Suami istri. Dari suami istri dua orang, lalu muncul orang-orang ketiga. Siapa mereka? Anak-anak. Jadi kalau suami istri suka kumpul dengan anak-anak di rumah, itulah gereja. Bayangkan kalau dari Senin sampai Sabtu suami istri tiap hari rukun, anak-anak rukun, orang tua dengan anak rukun. Surga dan Tuhan Yesus tiap hari hadir di keluarga kita. Amin. Kalau Tuhan Yesus ada di tengah-tengah pernikahan kita, kalau Tuhan Yesus ada di rumah tangga kita, ayo, setan mana yang bisa masuk? Seorang gembala dari Magelang, namanya Bapak Pendeta Yesaya Sunarso, sotori ngarang lagu yang bagus. Salah satu bait yang berkata, setan ora doyan demit ora dulit lelongo leloro podo lungo. Betul, setan gak akan suka, demit pun gak akan suka kalau ada Yesus dalam rumah tangga kita. Persoalannya, kita rukun tidak, kita harmonis tidak, kita sepakat tidak. Ini masalahnya. Hanya yang sepakat. Maka itu gereja, Ibu Gembala, saya titipkan ini. Apabila semua pernikahan itu harmonis, Yesus ada di semua keluarga. Aku hadir di tengah-tengah mereka. Kalau Yesus hadir, surga hadir. Kalau surga hadir, semua tentara malaikat kudus hadir juga. Maka rumah tangga dilindungi, aman. Dan itu luar biasa. Ayat terakhir, Kejadian 2, kembali lagi. Suatu hari saya minta kepada Bapak di surga. Saya minta habis ini Pak Pendeta Albert berdoa untuk kita. Suatu hari saya berdoa gini, Papa, beri saya satu ayat saja dari firman Tuhan yang akan menolong apakah pernikahan kami masih benar atau tidak. Satu ayat saja. Ternyata ayatnya ada di Kejadian 2 ayat yang ke-20, ayat yang ke-23. Nah, kepada pengantin baru belum dipakai ayat ini. Jadi nanti kalau sudah 2 tahun, 3 tahun menikah, Pak Noldi, Mas Sumolang akan lihat, dengarkan yang sudah lebih dari 5 tahun perkawinannya. Ayat ini cocok sekali untuk menilai rumah tangga kita masih aman atau tidak. Ayat 23. Lalu berkatalah manusia itu, ini Adam, suami, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Saya mau ambil kata inilah dia. Kalau ada orang berkata inilah dia, itu kira-kira orangnya kaget atau biasa-biasa atau bagaimana? Kaget, surprise. Wah, inilah dia. Suami-suami, ternyata ukuran rumah tangga kita aman atau tidak itu ada di tangan suami. Adam itu dibius total oleh Bapa di surga karena dioperasi tulang rusuknya. Dia tidur nyenyak. Ayat 21 berkata, maka Adam tidur nyenyak. Betul? Begitu dia bangun, nah ada orang, yaitu istrinya di samping dia. Wah, dia surprise, dia kaget. Nah, yang sudah menikah di atas 3 tahun, ibu-ibu besok bangun terlambat. Suami-suami bangun duluan. Ini penting. Saya sudah menikah 16 tahun dan saya pakai ayat ini. Suami jujur, kalau kita bangun duluan melihat istri masih tidur, jujur ya, begitu kita melek, kita masih kagum gak? Luar biasa. Atau lemune gitu, awas. Ayo, bagaimana? Gemunya ini orang gitu. Serius saudara, ini ayat luar biasa. Maka itu
Besok ibu-ibu bangun telat dikit, bapak-bapak bangun duluan. Ini ayat luar biasa. Apakah pernikahan kita masih aman atau tidak kalau suami masih tetap mengagumi istrinya? Maka itu yang sudah sepuh-sepuh, yang sudah punya cucu banyak, sudah punya cicit, sudah punya buyut, harus tetap mengagumi. Mbah-mbah, terus bunti jenengan, balanang, kalian bawetok, terus bunti jenengan. Masih kagum tidak? Walaupun sudah kempong, sudah ompong giginya, masih kagum tidak? Masih bisa memuji tidak? Suami, inilah ukuran pernikahan kita. Aman atau tidak rumah tangga kita? Apakah suami masih mengagumi istrinya? Inilah dia. Wah, luar biasa. Karena kalau suami nggak ngagumi istrinya, pasti ngagumi bojone tonggo. Awas, pasti akan mengagumi istri tetangga nanti. Tidak boleh, harus tetap mengagumi istri kita. Inilah firman Tuhan. Maka itu keluarga baru, kalian dicontoh oleh jemaat ini. Mari kita menghampiri Tuhan.